Jalan Handel Kecamatan Gunung Meriah menuju Kecamatan Singkohor, semakin hari semakin mengalami kerusakan yang parah. Bukan hanya jalan, Jembatan Handel yang menjadi jembatan penghubung satu-satunya dari Kecamatan Gunung Meriah menuju Kecamatan Singkohor dan Kota Baharu itu pun semakin rusak parah. Terungkap, ternyata Jembatan Handel serta Jalan Handel menuju Singkohor itu seharusnya hanya bisa dilewati oleh kendaraan dengan muatan maksimal sebesar 8 ton saja. Hal itu diketahui dengan adanya surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2018 lalu. Surat tertanggal 8 Januari tahun 2018 dengan nomor 620/13/2018 itu tentang pembatasan muatan pada ruas Jalan Handel Singkohor. Sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 19 ayat 2 huruf C. Maka Jalan Handel Singkohor ini merupakan jalan kelas 3 dengan muatan sumbu terbesar 8 ton dengan fungsi jalan sebagai lokal primer. Sejalan dengan itu, juga sesuai dengan UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Peraturan Pemerintah RE nomor 34 tahun 2006. Dinas PUP meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil untuk dapat menyurati pihak pengelola angkutan secara umum dan khususnya angkutan minyak agar dapat membatasi muatan kendaraannya sehingga pada batas maksimal 8 ton muatan sumbu terberat. Sayangnya, aturan pembatasan muatan sumbu terberat (APIST) itu hingga saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya angkutan minyak CPO milik perusahaan yang diperkirakan bermuatan lebih dari 8 ton melewati jalan dan jembatan itu. Sebagaimana peristiwa yang telah terjadi berulang kali. Truk CPO milik PT Runding Putra Persada terperosok dan tersangkut di badan jembatan Handel sehingga menyebabkan terganggunya arus lalu lintas dari dua arah. Humas PT Runding Putra Persada, Rici Pratama Helmi, mengatakan belum mengetahui apakah surat tentang pembatasan muatan itu ada dikirim ke kantornya atau tidak. Untuk itu suratnya kan 2018 ya, setahu saya itu posisinya dari Desu belum pernah sama sekali kirim sama kita surat ataupun himbauan. Belum pernah. Lalu kalau misalnya upaya-upaya lain dari Disub, entah sosialisasi ataupun apa terkait undang-undang lalu lintas? Untuk saat ini pun kalau sosialisasi belum ada sama sekali. Belum pernah. Nah kalau dari perusahaan sendiri mengetahui nggak bahwasannya jalan yang dilewati itu adalah jalan kelas 3 dan di situ ada aturan-aturan yang harus diikuti? Untuk kapasitas jalan ataupun aturannya kita pun belum tahu Pak, itu apa itu masuk kelas 3, kelas 2 atau belum tahu. Sementara itu, PLT Kadis Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, Pranto, mengatakan akan menindaklanjuti terkait hal itu. Di Dinas Perhubungan akan menindaklanjuti tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, untuk itu penindaklanjutan ini terutama akan menelusuri keberadaan surat itu untuk kita berikan tanggapan selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, apapun ceritanya, ini semua akan kita bicarakan langsung kepada pimpinan tertinggi kami, yaitu Bapak PJ Bupati. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan tanggapan yang positif untuk agar segera bisa teratasi persoalan-persoalan yang menyangkut kepada masyarakat kita, terutama pengguna jalan. Ya, jadi untuk menanggapi hal tentang tindak pidana yang dilakukan oleh para pengguna jalan, terutama kami Dinas Perhubungan hanya memegang undang-undang perhubungan tentang masalah tonase. Di antaranya apabila tonase itu melewati daripada aturan yang berlaku, maka tindakan utamanya adalah tidak bisa berjalan kendaraan yang melanggar aturan tersebut. Untuk tindak pidana akan selanjutnya kami pelajari. Sementara itu, masyarakat dan pengguna jalan berharap agar truk CPO milik perusahaan yang melebihi batas tonas maksimal dapat segera ditindak.
Sehingga kerusakan jembatan dan jalan handel menuju Singkohor itu tidak semakin parah.